Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sejenak merenungkan misteri wafat dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam konteks pandemi yang sedang kita rasakan. Misteri kematian dapat kita rasakan karena kita menyaksikan orang-orang mati dan kita sendiri pun akan mati. Ini pengalaman yang biasa. Tapi misteri kebangkitan ini memang betul-betul misteri. Kita tidak tahu bagaimana menjelaskannya, bagaimana membuktikannya. Andai kata mau bersoal-soal tentang kebangkitan dan berdebat, berdiskusi tentang kebangkitan, bagaimana terjadi dan apa yang terjadi, pasti orang jatuh dalam kesulitan. Mau katakan apa? Orang-orang pada zaman Yesus sendiri menciptakan cara untuk menjelaskan. Mereka yang kurang bersimpati dengan Yesus menciptakan cerita bahwa Yesus tidak bangkit, tapi jenazahnya dicuri oleh murid-murid dan disembunyikan di tempat lain. Lalu mereka menyiarkan bahwa Yesus bangkit karena makam kosong. Nah, macam-macam cerita bisa muncul untuk menjelaskan. Karena misteri kebangkitan memang misteri, tidak bisa dibuktikan dengan otak manusia, dengan akal. Tapi suatu misteri. Tapi bagaimana orang tahu? Dan bagaimana kita tahu, yakin bahwa Yesus Kristus memang bangkit? Ini tergantung bagaimana kita melihat efeknya, hasil, bukan penyebabnya, bukan bagaimana siapa yang menyebabkan Yesus bangkit dan seterusnya, tapi apa hasilnya, apa akibat-akibat yang kelihatan ketika dikatakan bahwa Yesus bangkit. Sehingga kita bisa lihat bahwa meyakinkan, ada hasil, ada bukti, ada efek yang kelihatan. Nah, saudara-saudara, kita dalam kisah Injil yang satu cerita tentang kebangkitan, tadi dikatakan tentang dua wanita. Satu bernama Maria dari Magdala atau Maria Magdalena, dan satu lagi disebut Maria yang lain. Namanya Maria juga, tapi lain tidak tahu entah istri siapa. Nah, mereka berdua pergi ke makam, pasti dengan wajah murung, karena orang yang dipujanya sudah meninggal. Dan mereka pergi untuk mengurapi jenazahnya. Maka suasananya muram, sedih, takut. Dan penampakan malaikat di makam itu juga tahu bahwa mereka ini hatinya gelisah, takut. Karena itu kata-kata penguatan yang pertama dikatakan kepada mereka, jangan takut. Jangan takut. Lalu diberi pesan, pergilah, sampaikanlah kepada murid-murid Yesus bahwa dia sudah bangkit. Lihat saja makamnya. Bisa lihat makamnya, tidak ada jenazahnya. Dia sudah bangkit. Kemudian mereka pergi. Mereka pergi bukan dengan tenang, tapi dikatakan mereka begitu gembira. Sudah suasana lain. Mereka begitu gembira sehingga lari mendapatkan murid-muridnya. Ada ketakutan, tetapi ada kegembiraan, ada sukacita yang besar karena berita bahwa Yesus memang bangkit. Lalu di jalan mereka bertemu dengan Yesus yang memperlihatkan diri, menampakkan diri. Waktu dia menampakkan diri, reaksi mereka mau menyembah, dan kata-kata Yesus sekali lagi menegaskan jangan takut. Artinya pada waktu itu juga mereka bergembira, tapi sekaligus rasa takut itu tetap ada. Maka penegasan dari Yesus, jangan takut.
Pergilah beritahu murid-muridku bahwa mereka harus ke Galilea. Tunggu di sana. Di sana kami akan bertemu. Ada sukacita, pasti mereka berlari dengan cepat menemui Petrus dan teman-temannya dan bercerita apa yang mereka alami. Tapi cerita ini, bagaimana cerita itu meyakinkan murid-murid juga pasti tidak jelas, karena mereka hanya antusiasme, bergembira, mengatakan sudah lihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Murid-murid reaksi pertama ya ini perempuan-perempuan ini mimpi atau apa? Jangan-jangan apa itu sesuatu khayalan saja. Tapi mereka lihat hasil-hasil selanjutnya, efek-efek selanjutnya, ialah bahwa para murid sendiri pergi melihat makam dan langsung percaya. Dan ada suasana berubah. Mereka yang tadinya sedih, putus asa karena gurunya akhirnya mengecewakan, meninggalkan mereka tanpa suatu perjuangan keras, sekarang mereka muram. Tapi dalam kemuraman itu mereka merasakan bahwa Tuhan memang hidup. Tuhan menampakkan diri kepada beberapa orang dan pesan mereka bahwa Tuhan memang hidup. Tuhan sudah bangkit, dan ini mengubah suasana. Para murid menjadi antusias, bergembira. Mereka juga langsung kemana-mana untuk menyiarkan berita ini, dan mereka merasakan kunjungan Tuhan yang mengatakan bawa damai untuk mereka. Tuhan sendiri datang menyaksikan, memberikan damai kepada mereka. Nah, suasana berubah dari suasana putus asa, sekarang suasana penuh harapan, penuh kepercayaan, keyakinan bahwa mereka tidak ditinggalkan, bahwa Tuhan hidup. Suasana ini menjadi keyakinan yang kuat, sehingga dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, mereka memang ditantang oleh pemuka-pemuka agama Yahudi untuk membuktikan, memperlihatkan di mana, tetapi mereka tidak takut. Tetap dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa Tuhan memang bangkit. Dan ketika para hakim agama Yahudi, pemuka-pemuka agama Yahudi mengatakan, melarang mereka, jangan bicara tentang nama itu, tentang kebangkitan, karena ini hanya membuat umat masyarakat terpecah belah. Kedua murid itu menjawab, tidak mungkin kami diam. Biarpun kami diancam, tidak mungkin kami diam, karena begitu gembira, begitu penuh sukacita. Ada perubahan besar dari putus asa sekarang menjadi kehidupan. Nah, mereka kemana-mana memperlihatkan sukacita itu, meskipun kesulitan tidak habis. Mereka ditantang terus sampai diancam dan malahan ada yang dibunuh seperti Yesus. Tapi mereka menghadapi dengan gembira. Saudara-saudara yang terkasih, pengalaman para murid ini menunjukkan bahwa ada perubahan dalam menyaksikan peristiwa kematian, sengsara dan kematian. Malahan kematian Yesus yang begitu mengerikan sekarang dilihat sebagai hal yang positif, menggembirakan, karena ternyata kematiannya itu diikuti dengan kebangkitan. Dan sekarang Tuhan bangkit, hidup, dan memberi jaminan bahwa kita semua pun akan hidup. Itulah sukacita kebangkitan. Sehingga nyanyian kebangkitan, nyanyian Paskah selalu mesti ada haleluya, memuji Tuhan dengan pujian kebesaran, karena Dia sungguh-sungguh bangkit. Dan bukan hanya bangkit, Dia sekarang tinggal di tengah-tengah kita untuk kembali mengubah pandangan kita, supaya pandangan yang kurang sesuai dengan kehadirannya diubah, supaya pandangan-pandangan yang sedih, muram diubah menjadi sukacita, menjadi gembiraan, karena kita tahu ada kebangkitan dijamin oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, mau tidak mau dalam situasi sekarang
kalau bicara mengenai wafat dan kebangkitan Tuhan dan bagaimana para murid mengalami efeknya, mau tidak mau kita ingat akan situasi kita. Ada pandemi virus corona yang mengancam seluruh dunia. Dan dalam menghadapi pandemi itu, kita menghadapi dua arus berita. Satu negatif yang membuat orang takut juga. Berita bahwa virus ini berkembang makin meluas terus, sudah sekian banyak orang mati, malahan dokter-dokter pun mati. Nah, ini berita murung yang menyebabkan kita semua takut, was-was. Maka kita berjaga-jaga, jangan keluar masuk sembarangan, harus jaga ini, harus jaga itu. Nah, ada kegelisahan, kecemasan. Tetapi di balik itu, di samping itu, ada berita-berita positif. Ada hal-hal positif yang menunjukkan bahwa kita bisa berharap sesuatu. Berita-berita positif bahwa virus ini seperti terbukti di berbagai tempat dan sepanjang masa, virus ini akan hilang suatu waktu, bisa dikalahkan, dan akan ada sukacita kembali. Itulah yang kita lihat. Kita dibanjiri oleh aspek negatif yang menakutkan, tapi juga ada tanda-tanda kegembiraan bahwa virus ini pun suatu waktu akan habis dan kita bisa bergembira. Kiranya adanya pandemi ini memang mengajarkan kepada kita, membuat kita sadar mengenai hal-hal ini. Yang pertama ialah kita sadar bahwa kita harus mengarah kepada Allah. Tuhan yang bangkit itu, yang memberi kegembiraan itu Tuhan yang bangkit. Bahwa kita harus mengarah kepada Tuhan yang bangkit. Harus membangun persekutuan hidup dengan Dia. Harus dekat dengan Dia. Kalau begitu, maka kita akan juga dirasuki oleh pandangan yang positif. Ada optimisme. Asal kita dekat pada Tuhan. Virus ini seperti mengingatkan kita supaya kita kembali sadar bahwa ada Tuhan yang bangkit dan Dia hadir di tengahmu. Bagaimana sikapmu terhadap Tuhan yang bangkit itu? Apakah kamu seperti wanita-wanita tadi di makam yang begitu Tuhan nampak langsung menyembah, memuji Dia, menyembah di kakinya karena Dia dihormati sebagai Tuhan? Ataukah kita tidak peduli? Nah, virus ini seperti bukan utusan Tuhan pasti, tapi alam yang ada yang mengingatkan kita bahwa kita mungkin sampai sekarang hidup terlalu duniawi, terlalu keduniaan, sibuk dengan urusan-urusan dunia, tidak melihat kepada Tuhan yang hadir, Tuhan yang bangkit, dan tidak memperhatikan Dia, tidak menyembah Dia, bersujud pada Dia. Karena itu kita disadarkan kalau kita hanya melihat pada sibuk dengan hal-hal duniawi, keduniaan, kita akan tergoncang, akan digoncang karena kekuatan Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita. Nah, virus ini seperti mengingatkan kita bahwa kita ini manusia yang rapuh, yang tidak bisa sendiri menciptakan keselamatan. Tapi kita seringkali berbuat seakan-akan keselamatan bisa kita kerjakan sendiri dengan barang-barang duniawi, dengan teknologi, dengan kemakmuran dan sebagainya, pasti kita selamat. Nah, virus ini mengingatkan kita bahwa tidak benar, barang-barang duniawi tidak menyelamatkan. Teknologi juga tidak. Manusia itu rapuh sekali dari debu dan tetap rapuh seperti debu. Tiap saat bisa hilang. Dan sekarang kita menyaksikan seluruh dunia manusia-manusia dan negara-negara modern yang bangga sebagai negara super kuat, super power, ternyata dalam waktu singkat semua tidak berdaya karena virus kecil ini.
bukan karena senjata atau lain-lain. Maka dalam kaitan dengan itu, kita juga diingatkan oleh virus ini bahwa segala perjuangan yang egoistis dengan menggunakan kekerasan, senjata dan sebagainya tidak ada guna. Lebih baik kita bersatu, berkumpul bersatu supaya melawan bahaya-bahaya yang datang bersama-sama. Masih ada perang dengan senjata-senjata. Masih ada perang ekonomi karena negara-negara egoistis mau berjuang untuk negaranya sendiri. Nah, dan lebih kecil lagi, tiap orang juga egoistis mau berjuang untuk menang sendiri dalam segala hal. Egoisme demikian ini menyebabkan bahwa kita lemah menghadapi kekuatan-kekuatan gelap dari dunia ini. Karena itu kita diingatkan bahwa sekarang kita harus bangkit kembali. Bukan egoisme, tapi solidaritas. Bangun persekutuan, bangun persaudaraan, bangun kerjasama. Dan saya lihat ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda bahwa pelajaran ini berhasil. Ada negara Arab, Saudi Arabia, yang sudah lama berperang melawan Yaman. Perang tidak habis-habis, banyak orang korban, mereka tidak peduli, perang terus. Baru-baru ini mereka mulai umumkan, mari kita gencatan senjata. Karena kita mau sama-sama melawan virus, bersatu melawan virus. Nah, negara-negara besar, Rusia membantu Amerika, beri bahan-bahan untuk bisa melawan virus. Tiongkok membantu Vatikan, membantu di mana-mana supaya bisa melawan virus. Semua gejala permusuhan, gejala persaingan dilenyapkan dalam usaha ini. Karena kita menghadapi bahaya yang sama. Biasanya kita tidak bersatu. Tapi kalau kita menghadapi bahaya yang sama, kita mulai bersatu. Dan ini keuntungannya. Kita diajak untuk bersatu, hidup bersama, membangun persekutuan dan sebagainya. Itu akibat dari hasil dari efek dari kebangkitan. Kebangkitan Tuhan, waktu umat yang baru percaya dan menyaksikan bahwa Tuhan bangkit, mereka memang bersatu. Bersatu dikatakan sehati, sejiwa. Lalu bersatu juga secara ekonomi, sehingga mereka yang punya kelebihan pun tidak menjadi kaya, mereka yang miskin pun tidak menjadi miskin melarat, karena semua saling membantu, bersatu. Itulah aspek positif yang dibawa oleh pandemi ini. Aspek positif ialah bahwa kita disadarkan bahwa kita harus bersatu, harus saling menolong, harus hidup dalam persekutuan dan membangun persaudaraan dan sebagainya. Saudara-saudara, tanda-tanda besar yang kelihatan itu juga terjadi sebelum ada pandemi ini. Paus Fransiskus berkunjung ke Emirat Arab, dunia Islam, pertama kali dalam sejarah bahwa Paus mau berkunjung ke Islam, dari negara Islam yang amat tertutup biasanya, tidak menerima orang Kristen di situ, menganggap ini lawan, musuh. Tapi Paus datang dan bertemu dengan imam besar Al-Azhar, dan mereka bersahabat, sudah lama bersahabat juga. Mereka merayakan pertemuan ini luar biasa. Paus dihormati, kemudian mereka menandatangani satu dokumen bersama. Dokumen ini namanya persaudaraan insani. Kalau kita mau bangun damai, kita harus membangun persaudaraan antar manusia, persaudaraan. Nah, bayangkan dalam dunia di mana Islam seringkali dituduh menjadi sumber terorisme Islam masih kuat. Di situ Paus dan pemimpin besar agama Islam ini mau membangun damai dengan membangun persaudaraan umat manusia. Nah, ini berita yang besar yang membuat seluruh dunia mulai bangun bahwa tidak ada guna kita bersaing ekonomi, saling mengalahkan,
tetapi marilah kita membangun persaudaraan. Nah, itu satu tanda Kristus yang bangkit bekerja, diterima, dan karena itu ada usaha-usaha untuk persaudaraan, kemanusiaan, kekristenan kita harus ditandai dengan hal-hal itu. Dunia internasional memperlihatkan tanda-tanda Kristus yang bangkit punya pengaruh yang positif untuk persatuan. Dunia kita juga kita harapkan di dalam masyarakat kita supaya kita juga lebih optimis, tidak murung, putus asa, gentar terus menghadapi ancaman bersama, tapi optimis karena tahu Tuhan yang bangkit ada membantu kita, asal kita mau bekerja sama dengan Dia, Dia pasti bantu kita untuk mengalahkan kesedihan, mengalahkan kematian seperti Dia sudah kalahkan kematian, sehingga ada hidup yang benar. Mungkin untuk masyarakat kita memang banyak hal yang masih menimbulkan suasana ya seakan-akan Kristus tidak ada. Meskipun kita seringkali bangga mengatakan kita ini sudah tanah Injil dari Yesus Kristus sudah kita terima, tetapi seringkali perilaku masyarakat kita seakan-akan Kristus tidak ada. Kristus tidak pernah bangkit. Karena itu terus ada ribut, perkelahian, percecokan, perang. Sampai sekarang ada perang, masih di Timika, perang dengan senjata, perang dengan macam-macam, persaingan, saling memburuk-burukan dengan cerita-cerita buruk, rasisme dan sebagainya. Nah, ini tanda bahwa kita perlu kembali. Kalau kita mengalami Kristus yang bangkit, kita perlu kembali untuk meninggalkan semua yang memecah belah kita, membangun persekutuan hidup, membangun persaudaraan, lalu membangun hidup yang damai. Itu berarti kita kembali untuk meninggalkan egoisme dan berjuang bersama, saling membantu seperti sekarang ini yang ditegaskan oleh pemerintah kita juga, supaya kita saling membantu orang-orang yang jadi korban supaya dibantu. Kalau ada yang diisolasi, tentu saja tidak bisa kerja, jangan-jangan kurang makan, supaya dibantu. Harus saling membantu. Itu tanda kita kembali menghayati efek hasil dari kebangkitan Kristus. Kalau Dia bangkit, kalau kita terima bahwa Dia bangkit dan Dia hadir di tengah kita, maka tidak ada jalan lain daripada membangun solidaritas, membangun persekutuan, persaudaraan antara kita, hidup damai, supaya hasil kebangkitan ini menjadi nyata dan berpengaruh untuk masyarakat luas. Saudara-saudara yang terkasih, kita mulai merayakan Paskah Kristus yang bangkit. Kita mungkin masih diliputi rasa takut karena pandemi yang masih mengancam, tapi marilah kita mendengarkan suara Tuhan sekali lagi yang mengatakan, jangan takut, saya tidak tidur, saya ada, saya sudah hidup di tengah kamu, maka jangan takut. Ikutilah semangat kebangkitan, maka semua ancaman dari yang besar ini dari luar akan bisa diatasi. Kalau kita hidup sebagai saudara satu sama lain, kita bisa atasi semua. Dan Yesus Kristus menjamin itu. Dia bangkit, Dia hidup, supaya kita juga mempunyai kehidupan yang sejati. Kalau kita tinggal dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Marilah kita membuka hati kita, merayakan kebangkitannya dengan menyerukan haleluya, puji Tuhan, dan berusaha untuk membawa sukacita kebangkitan ini ke tengah masyarakat kita. Amin.